Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP angkatan ketiga. Kali ini kita akan menuju ke materi yang kedua, yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kita lihat sebelumnya nilai pencapaiannya sudah 8%. Sekarang kita lanjutkan. Selamat datang. Anda telah menyelesaikan program orientasi. Sekarang Bapak dan Ibu telah berada pada tahap kedua, yaitu BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selamat datang. Apakah Anda telah siap untuk belajar? Program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Program ini akan efektif bila Anda 1. Mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, 2. Mempelajari secara seksama semua konsep, 3. Mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, 4. Melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program. Setelah ini Anda akan melakukan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal Anda sebelum mengikuti proses belajar. Silakan lanjut ke aktivitas berikutnya. Asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Sebelum memulai proses belajar, Anda diharapkan mengisi asesmen pra-program yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal Anda. Untuk itu, Anda diminta menjawab sesuai dengan kemampuan Anda. Anda akan diberikan soal-soal pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal. Silakan memilih jawaban menurut Anda paling tepat. Bagaimana jika hasil asesmen pra kurang maksimal? Tidak perlu khawatir bila mendapat hasil yang kurang memuaskan. Pada akhir program, Anda akan mengisi kembali kuis ini pada aktivitas asesmen pasca program. Anda dapat membandingkan hasil yang diperoleh antara asesmen pra dengan asesmen pasca. Dengan demikian, Anda dapat mengukur perkembangan proses belajar secara mandiri. Sudah siap? Mari kita mulai kuis. Asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Pencapaian kita sudah 11%. Start kuis. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu jumlah butir soal yang diujikan pada setiap jenjang sama, yaitu sejumlah 30 soal. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan sama. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Kompetensi mendasar yang dipelajari setiap siswa berbeda sesuai dengan permintaannya. Jawabnya adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan 2 yaitu memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Memiliki konten yang sama namun proses kognitif yang berbeda sesuai dengan jenjangnya. Memiliki konten dan proses kognitif yang sama, hanya konteks yang berbeda. Memiliki proses kognitif konten literasi dengan kesulitan yang sama untuk setiap jenjangnya. Jawabnya adalah memiliki proses kognitif konten literasi dengan kesulitan yang sama untuk setiap jenjangnya. Next. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP MTS? Mengharuskan siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang pembelajaran. Mendorong siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong siswa untuk memperoleh prestasi yang baik untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya. Memastikan semua siswa memiliki pengetahuan sesuai standar yang dimiliki oleh siswa SMP. Jawabnya adalah mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dari hasil AKM,
ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Jawabnya adalah cakap. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, dan 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Ujian nasional dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara daring. Jawabnya adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Next. Asesmen numerasi untuk tingkat SMP terdapat berapa level pembelajaran? 1 level, 2 level, 3 level, 4 level. 1 level pembelajaran. Asesmen kompetisi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetisi minimum? Konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Soal mengacu pada penyelesaian sesuai konsep yang dipelajari. Dalam soal teks yang disajikan pendek namun kurang mendalam. Jawabnya adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Next. Guru Reza meminta semua siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, menyusun inferensi, mengevaluasi, dan merefleksi. Jawabnya adalah memahami informasi. Next. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim di sekolah yang menunjang pembelajaran siswa, mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila, mengukur hasil belajar secara kognitif melalui kompetensi dasar, literasi membaca, dan numerasi, mengukur kemampuan akademik siswa dilihat dari nilai akhir siswa sebagai penentu kualitas sekolah. Jawabnya adalah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Next. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei karakter, survei lingkungan belajar, asesmen kompetisi minimum, survei kualitas sekolah. Jawabnya adalah survei lingkungan belajar. Dalam asesmen, numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk menyelesaikan soal sesuai konsep matematika, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memahami data dalam bentuk tabel maupun grafik, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Jawabnya adalah memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan, memahami bilangan cacah maksimal 6 angka, menentukan dan menggunakan min, median, modus. Jawabnya adalah memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Dalam soal asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi dari bacaan, memahami informasi tersirat maupun tersurat dari bacaan, memadukan interpretasi pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Jawabnya adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Next. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda,
maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Jawabnya adalah mahir. Next. Asesmen literasi untuk tingkat SMP akan diujikan 1 level pembelajaran, 2 level pembelajaran, 3 level pembelajaran, 4 level pembelajaran. Jawabnya adalah 2 level pembelajaran. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah berpusat pada materi pelajaran, belajar untuk cakupan materi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, berorientasi pada nilai akhir. Jawabnya adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Guru Retna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif berliterasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menilai kualitas dan kredibilitas informasi. Jawabnya adalah menilai kualitas dan kredibilitas informasi. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. Asesmen kompetensi minimum mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Asesmen kompetensi minimum terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah. Jawabnya adalah asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Manakah di antara materi berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA SMP MTS? Menghitung persentase pajak, menghitung luas segitiga dan lingkaran, mengurutkan bilangan cacah, membandingkan berat dengan berbagai benda. Jawabnya adalah membandingkan berat berbagai benda. Next. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum berupa nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi yang berfokus capaian hasil akhir berupa nilai. Pelaporan asesmen kompetensi minimum akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran untuk digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum akan memberikan standar penguasaan yang harus dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa akan mencapai level mahir bersamaan. Jawabnya adalah pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Next. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks visi, teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana dan teks argumentasi. Jawabnya adalah teks informasi dan teks fiksi. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Memetakan pencapaian siswa dalam AKM yang dapat digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Menyusun dan melaksanakan program pengayaan untuk mendorong prestasi belajar siswa lebih baik lagi. Mendorong siswa untuk mendapatkan skor tinggi dan mengesampingkan pelajaran yang tidak relevan dengan AKM. Merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Jawabnya adalah merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Next. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir.
6. Menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? 135, 245, 356, 146. Jawabnya adalah 356. Next. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, data dan ketidakpastian. Jawabnya adalah aljabar. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu. Penentuan dan pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemampuan kognitif menjadi hal utama sehingga lebih menekankan pada penguasaan materi. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Jawabnya adalah menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Next. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen kompetensi minimum akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan lulusan siswa. Dengan asesmen kompetensi minimum, sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Jawabnya adalah hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Lanjut. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa, melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain, menyusun pembelajaran sesuai konten, materi, dan asesmen, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Jawabnya adalah menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, kompetensi dasar yang harus dimiliki sekolah, kompetensi matematika dan bahasa Indonesia siswa, kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa. Jawabnya adalah kompetensi minimal setara yang harus dimiliki siswa. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran, digunakan sebagai penilaian untuk penentuan nilai individu, diberikan di akhir jenjang sebagai penentu kelulusan siswa, diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Jawabnya adalah digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Next. Terakhir ini, Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu menemukan informasi, memahami informasi, mengevaluasi dan merefleksi, menyusun inferensi. Jawabnya adalah menyusun inferensi. Finish. Mari kita lihat hasilnya. Kita sudah mendapatkan benar 24 dari 30 poin, mendapatkan 80%. Kita klik untuk melanjutkan. Tandai selesai. Kita sudah mencapai 15% ketercapaian dari kegiatan BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP Angkatan 3 pada materi pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.